Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, di video ini saya akan membahas mengupas tuntas alur pencairan dana PKH yang sedang terjadi polemik di Desa Jedak ini. Saya langsung mengecat secara pribadi pendamping PKH Desa Jedak, Ibu Lia. Saya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu saya bertanya, napa leres niki Bu Lia Umami pendamping PKH Jedak? Dijawab oleh beliau pada pukul 4.01, Waalaikumsalam, nggih niki sinten nggih. Lalu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i, salah satu warga Desa Jedak. Saya minta waktunya sebentar, saya ingin bertanya dan seterusnya itu. Lalu dijawab oleh beliau alur-alurnya. PKH yakni bantuan sosial non tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga dan atau seseorang dengan kondisi prasejahtera, sangat miskin, miskin atau rentan yang terdaftar di dalam DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KPM PKH melalui mekanisme validasi yang dilakukan oleh pendamping dengan melakukan validasi data kependudukan serta kepemilikan komponen pendidikan, kesehatan, kesos. Hasil validasi data ditentukan oleh Kemensos dan seterusnya itu. Jika sudah ditetapkan sebagai KPM PKH, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Itu seterusnya, anak sekolah harus memenuhi 80% kehadiran di sekolah tiap bulan dan seterusnya. Verifikasi tidak berlaku saat pandemi. Ini jawaban beliau Ibu Lia Umami. Sejak pandemi, Kemensos melakukan kebiasaan mengingat kondisi perekonomian masyarakat, bla 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 terus dan seterusnya. Lalu saat ini pendamping PKH bersama pemerintah desa melakukan perbaikan data kelayakan penerima bantuan sosial dan mengajukannya ke Kementerian Sosial melalui mekanisme yang berlaku 6NG. Dan hasil dari pengajuan tidak langsung saat itu juga, namun menunggu validasi dari kabupaten, provinsi hingga masuk ke Kemensos, baru pengajuan dilakukan tindak lanjut. Itu jawaban dari beliau. Kemudian beliau memberikan saya gambar berupa kriteria yang disebut warga miskin itu seperti apa. Ini beliau memberikan gambarnya dan disitu sangat-sangat jelas sekali kriteria yang dianggap warga miskin itu seperti apa, mulai dari keadaan rumahnya dan seterusnya. Nanti kita bahas atau kita baca satu persatu dan kita samakan dengan kenyataan, apakah para penerima bantuan PKH ini benar-benar layak seperti dalam kriteria ini atau tidak. Kita bahas satu persatu. Adapun kriteria untuk masuk DTS, nah itu saya lalu ditanya sampai sini kira-kira sampun jelas napa wonten ingkang kirang jelas Pak, kadosen nggih ten dalu sampun dijelaske Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif juga pendamping PKH tapi dari desa mana ya, Babalan, Tanjung Pasir kalau tidak salah. Nah, ini kriterianya banyak sekali, mulai dari luas lantai lantai bangunan, ada jenis lantai, jenis dinding, tempat tinggal, bambu, kayu berkualitas rendah, tidak memiliki fasilitas ruang air buang air besar bersama-sama, nggak ada WC-nya maksudnya. Kemudian listriknya tidak menggunakan listrik, belum menyalur listrik, sumber air berasal dari sumur atau mata air, sungai, air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu. Kalau sekarang sudah pakai tabung gas semua ya. Hanya mengkonsumsi daging seminggu sekali, hanya membeli baju atau pakaian baru dalam setahun sekali, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari dan seterusnya. Ini nanti akan saya share fotonya, kriterianya. Nah, setelah beliau menge-share kriteria-kriteria tersebut, beliau bertanya tadi sampai di sini kira-kira sampun jelas apa wonten ingkang kirang jelas Pak. Nah, beliau itu menjawab saya
tidak langsung, maka dia bilang punten selauras nggih ngopeni bayi. Ternyata beliau tuh ada bayi kecil yang sedang dirawat oleh bayinya sendiri. Kemudian lalu saya balas, nah ini sangat jelas Bu, dan seterusnya ini. Biar lebih jelas lagi, saya baca sekali lagi kriteria warga yang disebut miskin yang berhak mendapatkan dana bantuan PKH. Kriteria kemiskinan menurut Kemensos ini ya. Yang pertama, jenis lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu, pokoknya belum keramikan ini. Yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Jadi dia nggak punya WC atau punya WC tapi patungan gitu dengan rumah lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Jadi dia belum nyalur listrik atau masih menggunakan lampu entir damaruplik. Yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau dari sungai atau dari air hujan. Ini berarti belum nyalur pam ya. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak. Jadi belum menggunakan tabung gas, belum menggunakan gas LPG. 8, hanya mengkonsumsi daging ayam dalam 1 kali seminggu. Jadi dia hanya mampu membeli makanan enak itu hanya seminggu sekali. Yang keberapa ini? 9, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Setahun sekali hanya mampu membeli pakaian baru selama setahun sekali. Yang ke-10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari, nggak nyampe 3 kali sehari makannya ya. Lalu tidak sanggup tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik, itu yang ke-11. Yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi atau bekerja sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Nah ini ya, catat ya, 600.000 per bulan ini penghasilan kepala rumah tangganya. Lalu pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Jadi SD sederajat ke bawah itu dianggap miskin. Yang ke-14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal harga 500.000, seperti sepeda motor, kredit atau non kredit, seperti juga emas, binatang ternak, kapal motor atau barang modal lainnya yang bisa dijual dengan harga minimal 500.000 rupiah. Ini dianggap miskin. Jadi kalau ada warga yang ternyata tidak memiliki kriteria 14 poin ini, kok ternyata dia mendapatkan dana bantuan PKH, berarti itu jelas salah sasaran dan orang tersebut harus mengundurkan diri karena tidak layak mendapatkan bantuan dana PKH karena tidak memenuhi kriteria miskin yang disebutkan oleh Kementerian Sosial tersebut.
Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.